Kita ketemu di danau tempat yang dulu kita pernah mampir di sana. Kamu masih inget kan? Oke, aku tunggu jam 4 sore ya. Episode selanjutnya. Setelah kejadian dengan koper dan informasi yang membingungkan, Topan akhirnya memutuskan untuk menemui Elin. Dia merasa perlu untuk menghadapi situasi ini dengan kepala dingin, sekaligus mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Topan tiba di tempat yang sudah disepakati, sebuah danau yang menjadi kenangan lama bagi mereka berdua. Tempat itu penuh dengan kenangan manis dan sedikit rasa canggung, mengingat hubungan mereka yang rumit. Elin sudah ada di sana, duduk di bangku kayu sambil menatap danau yang tenang. Topan mendekat, dan Elin menyambutnya dengan senyum tipis, meski ada ketegangan yang tampak di matanya. "Topan, ada apa, Elin? Kenapa aku dipanggil ke sini? Apa yang sebenarnya terjadi?" "Elin, Topan, aku cuma ingin membereskan semua ini. Aku tahu aku salah, tapi semuanya karena aku ingin kamu kembali." Topan terdiam, tidak mengerti dengan kata-kata Elin. Ada perasaan campur aduk dalam dirinya, antara kesal dan bingung. "Topan, kembali? Maksud kamu apa, Elin? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Semua yang terjadi, koper itu, uang itu, kenapa harus seperti ini?" Elin menghela napas panjang, menatap Topan dengan mata yang seakan menyimpan penyesalan. "Elin, sebenarnya, aku nggak mau kamu pergi begitu saja. Aku nggak mau kamu lari dari masalah. Aku pikir kalau kamu kehilangan semuanya, kamu akan kembali ke aku. Aku hanya ingin kamu butuh aku, seperti dulu." Topan merasa hatinya berat. Dia bisa merasakan rasa sakit yang dialami Elin, namun dia juga merasa bahwa segala hal yang terjadi tidak adil untuknya. "Topan, Elin, itu nggak bisa jadi alasan. Cinta bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Kalau memang aku harus kembali, itu karena perasaanku, bukan karena keadaan yang kamu buat. Aku nggak mau terjebak dalam permainan ini." Elin terdiam, seolah kata-kata Topan menghujam langsung ke hatinya. Namun, dia tetap berusaha mempertahankan sikapnya. "Elin, Topan, aku cuma takut kehilangan kamu. Tapi aku nggak bisa terus-terusan seperti ini. Aku harus melepaskanmu, kan?" Topan memandang Elin dengan tatapan serius. Dia bisa melihat bahwa Elin masih bingung dengan perasaannya. "Topan, kamu harus mulai berpikir tentang dirimu sendiri, Elin. Kita nggak bisa terus seperti ini. Kamu nggak bisa mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalah kamu. Kalau kita nggak bisa saling jujur, lebih baik kita berhenti dari sini." Elin menunduk, merasakan beratnya kata-kata Topan. Namun, dalam hatinya, ada sedikit rasa lega, karena akhirnya dia mendengar apa yang sebenarnya harus dia dengar. "Elin, terima kasih, Topan. Mungkin ini jalan yang terbaik untuk kita." Setelah beberapa saat dalam keheningan, mereka berdua bangkit dari bangku itu. Topan memberi Elin satu pandangan terakhir sebelum berbalik pergi, meninggalkan danau yang penuh kenangan. Dengan pertemuan itu, mereka berdua mulai memahami bahwa masing-masing harus melanjutkan hidup mereka dengan cara yang berbeda. Elin akhirnya melepaskan harapan-harapannya, dan Topan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya tanpa beban masa lalu. Setelah pertemuan itu di danau, Topan dan Elin kembali menjalani hidup mereka masing-masing. Namun, meskipun sudah ada keputusan untuk berpisah, perasaan mereka belum sepenuhnya reda. Waktu terus berjalan, namun kenangan masa lalu terus menghantui mereka. Beberapa minggu setelah itu, Topan merasa ada sesuatu yang masih belum tuntas dalam dirinya. Meski sudah melepaskan Elin, dia merasa ada yang hilang. Rasa sakit akibat perpisahan itu masih menyentuh hatinya, tapi dia tahu dia harus lebih kuat. Dia mulai fokus pada pekerjaan dan mengatur hidupnya kembali. Suatu sore, Topan sedang duduk di kafe favoritnya, memandang keluar jendela. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ternyata itu pesan dari Elin. Pesan Elin, "Topan, aku ingin berbicara denganmu. Ada sesuatu yang perlu aku sampaikan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku harap kita bisa bertemu." Topan terdiam sejenak. Perasaan yang sudah lama dia coba lupakan kembali muncul. Apakah ini saat yang tepat untuk berbicara lagi dengan Elin? Dia tidak tahu, tetapi ada rasa penasaran yang menggerakkannya untuk menerima ajakan itu. Beberapa jam kemudian, mereka bertemu lagi di tempat yang sama, danau yang telah menjadi saksi dari perpisahan mereka. "Topan, ada apa, Elin? Kenapa tiba-tiba ingin bertemu lagi?"
Elin, aku tahu kita sudah sepakat untuk berpisah, tapi ada hal yang harus aku jelaskan. Waktu itu, aku cuma takut kehilangan kamu, Topan. Aku terlalu terobsesi dengan apa yang aku inginkan tanpa melihat perasaanmu. Aku minta maaf kalau aku salah. Topan mendengarkan dengan seksama. Ada perubahan dalam sikap Elin, seolah dia benar-benar sadar akan kesalahannya. Elin, selain itu, aku juga merasa aku nggak bisa hidup terus dengan menahan perasaan ini. Aku masih punya rasa yang kuat terhadapmu, Topan. Tapi aku sadar, aku harus melepaskanmu dengan cara yang benar. Aku nggak bisa terus mengharapkanmu kembali, apalagi dengan cara yang salah. Topan memandang Elin dengan tatapan penuh pengertian. Meski hatinya masih sedikit ragu, dia merasa bahwa Elin sedang berusaha untuk tumbuh dan berubah. Topan, Elin, aku menghargai permintaan maafmu, dan aku juga menghargai keputusanmu untuk melepaskan semuanya. Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan mungkin sekarang adalah waktunya untuk kita berdua berjalan di jalan yang berbeda. Tapi, aku percaya, ini adalah langkah yang tepat untuk kita. Elin, Topan, terima kasih sudah mendengarkan. Aku nggak ingin lagi memaksakan apapun. Aku akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Aku berharap kita bisa tetap menjadi teman, meski jalan kita berbeda. Topan tersenyum tipis. Meskipun hatinya masih terbuka dengan kenangan bersama Elin, dia tahu bahwa keduanya membutuhkan waktu untuk sembuh dan fokus pada diri masing-masing. Topan, kita semua butuh waktu untuk sembuh, Elin. Aku harap kita bisa tetap menjadi teman. Kita akan baik-baik saja. Mereka berdua duduk di tepi danau, menyadari bahwa meskipun hubungan mereka tidak berjalan seperti yang mereka harapkan, mereka telah belajar banyak dari satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, Topan dan Elin mulai menemukan jalan mereka sendiri. Topan fokus pada karir dan membangun masa depannya, sementara Elin belajar untuk lebih mandiri dan melepaskan masa lalu. Meski mereka tidak lagi bersama, mereka menyadari bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang, dan banyak pelajaran yang bisa dipetik dari segala pengalaman yang mereka alami.